Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya. Rahayu, rahayu, rahayu. Netizen yang budiman, jumpa lagi dengan saya, netizen Indonesia ataupun yang berada di luar negeri, yang di dalam negeri. Hari ini saya berada di kebun. Ya biasalah, orang kaya kan seperti ini, yang usahanya di mana-mana ya, termasuk usaha kebun jagung. Tapi nggak minta ongkos. Mana-mana ongkos sendiri ya, kemana-mana sendiri, nggak bawa kru. Jadi hari ini kita ngomongin apa enaknya? Oh ya, ngomongin yang ini kayaknya asik ini. Kita omongin yang ini. Mudah-mudahan masih ingat dengan yang ini. Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar ya, yang komentar kalau nggak percaya santet datang lu ke Kalimantan sini, kalau nggak percaya sini lu datang ke Dayak, sini datang ke Kalimantan, ketemu buktiin sendiri ilmu santet di sini, buktiin sendiri ilmu sakti di sini. Wih, nih gue bisikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gue harus ketemuin? Ongkosin dong, ongkosin dong. Jagoan ya, hebat. Tapi minta ongkos. Masa jagoan minta ongkos? Nggak ongkos sendiri. Ya kalau memang hebat, memang mampu ya, punya kemampuan, bisa mengedukasi, ya ongkos sendiri dong. Kan demi konten, kan ngisi konten, daripada kontennya gak ada yang ngisi dengan cara begitu. Pembuktian sama dukun gitu kan ya, harusnya kan ongkos sendiri, nggak minta diongkosin orang. Ini sebenarnya edukasi apa tukang palak? Edukasi apa preman? Modelnya kayak preman gitu, ongkosin dong. Lo katanya showroomnya di sana, di Solo punya usaha toko emas, kok minta diongkosin? Aduh, yang mana yang bener? Ini banyak bohongnya kayaknya si Bancet ini ya. Aduh, kasihan. Masyarakat Indonesia ini lama-lama jadi bodoh, ditipu sama anak ini. Dengan tayangan-tayangan, tontonan konten yang sok-sokan, sok arogan, ya, sok paten, sok hebat, sok paling edukasi, sok paling berilmu di Indonesia. Padahal banyak loh profesor, doktor, insinyur. Enggak tengil-tengil amat begitu ya. Terus pendukungnya itu bagaimana? Masa kalian tuh yang mendukung gitu, mendukung seorang edukator yang ahli mengedukasi, yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai preambel Undang-Undang Dasar 45. Kalian kok nggak mengongkosi? Coba open donasi gitu ya, patungan, kalian itu pendukungnya, transfer ke bosnya, ini bos, berangkat sono bos. Pendukungnya kok cuman tapping di media sosial, ngata-ngatain orang. Bener-bener deh, ini ngerusak moralitas bangsa. Anak kayak begini ngerusak moral, bener-bener. Jadi pendukungnya ini udah kurang ajar, nggak punya sopan santun dimanapun tempat, bahkan di dunia nyata. Bukan hanya di media sosial. Saya banyak menemui anak-anak muda, ya remaja-remaja yang sudah kurang punya etika terhadap orang yang lebih tua, terhadap orang yang ya istilahnya berpakaian budaya. Jadi dikata-katain, dukun, kalau nggak nipu ya cabul, ya. Dari mana sumbernya? Dari si Cecungu inilah. Cecungu ini yang banyak koar-koar di media sosial, menggiring-giring opini, ngata-ngatai orang lain, bahkan seorang pemilik pondok pesantren pun dihina-hina, dikata-katain, dibully-bully, diejek-ejek rame-rame. Seorang kepala desa pun ya, yang notabene menjalankan prosedur dalam memimpin desanya, untuk tata tertib desanya, dihina-hina, diejek-ejek. Seorang tua pun yang merantau keliling Indonesia dari pasar ke pasar,
mengobati orang lain, hanya mengais sesuap nasi dari belas kasih orang lain pun dihina-hina, difitnah, dikata-katai sesuai dengan kapasitas otaknya. Ini kan sudah tidak bermoral, ya. Terus didukung oleh banyak orang. Apakah moralitas bangsa ini merosot hanya karena anak yang nggak pernah ikut penataran P4, yang nggak ngerti bagaimana pendidikan moral Pancasila? Kacau negara ini nanti lama-lama, dikendalikan oleh si bancet merah ini. Ini rusak lama-lama. Terus bagaimana generasi kedepannya, bagaimana? Mau jadi apa? Orang-orang berpendidikan yang di belakang dia, yang mensupport dia, yang mengerti hukum, yang mengerti yang lain-lain, kok tidak mengingatkan moralitas itu dijaga? Ini nggak bermoral, bener-bener nggak beretika. Aduh, kasihan banget. Karena kan kita mana nggak ada yang menyuntikkan untuk ini nih, untuk ongkos. Kecuali ada yang menyuntikkan ongkos, wah, baru enak. Baru kita ke sana nih, nggak punya ongkos, seret duit kita. Terus bolak-balik seret nih. Karena kan kita mana nggak ada yang menyuntikkan untuk ini nih, untuk ongkos. Kecuali ada yang menyuntikkan ongkos, wah, baru enak. Baru kita ke sana nih. Aduh. Aduh. Curhat ya. Curhat. Seret. Nggak ada yang ngasih ongkos. Jadi harus diongkosin. Jadi netizennya yang bela-belain dia kok nggak ngongkosin tuh gimana? Kalian kan sudah dicerdaskan. Balas budi dong. Open donasi, donatur gitu ya. Galang dana, kasih ke bosnya. Melarat amat. Katanya pengusaha yang punya showroom, yang punya rumah di sana sini, ya, yang punya toko emas, punya villa. Lah kok, aduh, nggak malu apa, di mana naruh mukanya? Gimana malu ya, bedakan ya, pakai topeng, pakai bedak, gimana mau malu? Nggak punya rasa malu lah. Itulah, kalau star syndrome itu sudah menguasai seseorang, merasa dirinya adalah seorang artis besar, artis terkenal, ternyata hanya sebatas itu. Tidak pantas anak seperti ini berada di ruang publik yang berbicara kepada publik, sehingga merusak psikologi publik. Anak ini sakit sebenarnya. Kalau saya nilai sakit, betul-betul sakit psikologinya. Kacau dunia. Ternyata apa yang disampaikan Gus Samsudin melalui video ini, dia datang ke sini kan juga telepon ke saya. Kalau nggak mau saya serang, siapkan uang kayak gitu kan. Benar adanya ya. Ternyata benar adanya dari beberapa video yang minta ongkos, seret segala macam. Dan ini awal terjadinya di Blitar, saya bisa menarik kesimpulan. Saya tarik kesimpulan bahwasannya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu transferan mungkin, uang mungkin, dari seorang Gus Samsudin, sehingga dia emosi, dia marah, ya, dia berkonspirasi dengan si Prongos Tulungagung, yang merongos itu, terus konspirasi dengan Serdadu, ya, mencari-cari, mengorek-ngorek sampai ke Ludoyo, ya. Ternyata untuk menjatuhkan Samsudin karena Samsudin tidak pernah mau memberikan donasi. Tidak pernah memberikan ongkos gitu loh. Ini kesimpulan saya seperti ini. Akhirnya sampai saat ini dia dendam, dia korek, dia kata-katai Samsudin, dia giring semua masyarakat untuk benci Samsudin. Karena apa? Apa yang dia inginkan di tempat Samsudin tidak terlaksana, tidak dia dapatkan, justru dipermalukan. Bapaknya ketinggalan, ya, diinterogasi di kantor desa, semua rencana persekongkolan terbongkar semua.
Aduh, parah, 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 parah. Terus begini, anak seperti ini masih mau dijadikan influencer, masih mau dijadikan tokoh yang menjadi panutan. Apa yang mau dijadikan panutan? Aduh, kacau, 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 kacau. Kalau untuk memberantas dukun-dukun palsu, sekarang itu sudah banyak di masyarakat. Kemarin Pertapa, Persatuan Tabib dan Paranormal, wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, laporan ke saya sebagai pembinanya bersama tim advokasi, menerima laporan dari masyarakat bahwa ada yang indikasi ditipu oleh dukun pengganda uang. Ternyata bukan dukun, ternyata oknum pengganda uang, oknum penipu, bukan dukun. Nah, dengan beberapa alat bukti ya seperti ini. Iya, ya ini barang buktinya teman-teman ya. Kotak untuk mendatangkan uang ini sama pihak kepolisiannya ini. Oh iya Pak masuk. Ini tersangka bersama pihak kepolisian teman-teman. Udah kita amankan ya. Oke guys, ini kita di Polsek ya guys ya. Ini korban berkumpul. Ini saya bersama Komandan Tim Lapangan Investigasi Pertapa. Itu di video. Yang tadi ikut menggebuk-gebui ya. Ini korban di sini semua ya. Kita lagi buat laporan. Ngeten mawon pun. Dolananku ngono, Mas. Mboten. Ngeten mawon. Aku ki wong organisasi paranormal, Mas. Nggih. Aku ki sadar vokasi, aku pun ngacara, Mas. Nggih, Pak. Pak nang ngene, saiki ngene nang kantor polisi ae. Oke. Ayo saya wis Kak. Saya kok. Sik, kula tak Saya sandalan. kok. Tak sandalan kula, tak sandalan. Ngapunten, tak sandalan ya. Enggak usah saya nang kantor polisi sampean. Aku nggih sandal. Enggak usah wis. Lho, ngapunten nggih sandal, Mas. Enggak iso. Oke guys, ini kita di Polsek ya guys ya. Ini korban berkumpul. Ini saya bersama Komandan Tim Lapangan Investigasi Pertapa. Guys, ini di kantor polisi ini guys ya. Mereka terima nang di sampean. Lah sampean buka kotak kamar mau sapa, Pak? Hai sampean kok aja anu apa wis salah. Sing ngono ku wis akar-akaran ae, Mas. Nah, dhewe iki ndek organisasi khusus perkumpulane tabib mek paranormal yoan. Terdaftar di Kemenkumham, berantas karo wong kok sampean ngene iki. Ngono lho, aku yo duduk wong goblok, aku yo lawyer. Ngono. Nah, sekarang sudah berada di Polres Sidoarjo, sudah ditangani oleh SPK Polres Sidoarjo dan sudah ditahan karena memang mencukupi deliknya cukup sehingga ditangani oleh kepolisian dan direspon cepat karena ini memang pidana murni. Nah, terus kalau si Bancet ini kapasitasnya sebagai apa, lembaga apa, ya bernaung di bawah asosiasi apa, terus belajarkah tentang 4 pilar di DPR MPR, atau dia punyakah sertifikasi yang benar-benar punya kompetensi sebagai seorang praktisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau tidak ada, tinggalkan saudara-saudaraku, itu ilegal, tindakan yang ilegal. Bukan seorang praktisi yang punya kompetensi tapi melakukan berbagai hal yang begitu heboh seolah-olah dia paling pintar, paling benar, punya kompeten dan menggemparkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga terpecah belah, saling membenci, saling mencaci melalui media sosial,
Bahkan di dunia nyata pun juga ada yang demikian, saling caci mencaci. Ini kan mengajari orang untuk tidak benar, mengajari perpecahan untuk di bangsa kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini negara yang bersatu, punya azas Pancasila dengan 5 pilarnya, 5 pilar Pancasila itu. Salah satunya adalah persatuan Indonesia. Dia melakukan segala prakteknya di media sosial sudah tidak berperi kemanusiaan, melanggar sila 2. Efeknya dari apa yang dia lakukan merusak sila 3, yaitu persatuan Indonesia. Apakah yang seperti ini kalian tidak perhatikan? Apakah yang seperti ini kalian tidak berpikir? Dan jika keluarga, anak-anak Anda, keluarga-keluarga Anda yang menjadi korban opininya anak ini, bagaimana sikap Anda? Kasihan kan? Terus negara ini mau diobok-obok oleh anak kecil ini. Ya, negara ini mau dirusak pola pikirnya oleh si Bancet ini. Aduh, miris sekali, miris sekali. Aduh, tidak habis pikir mau dijadikan apa ini nanti masyarakat Indonesia ini. Hanya untuk kepentingan perut seorang Bancet merah ini melalui kontennya supaya laku tontonannya, dia berlaku seenaknya seperti itu. Dan kalian menjadi korbannya. Menonton, melihat, ya, tergiring oleh apa yang dia buat, memusuhi saudara kalian, memusuhi tetangga kalian, memusuhi teman-teman kalian di media sosial, saling baku hantam di media sosial. Terus di mana letak kerukunan kita ini dalam berbangsa dan bernegara? Kalau kerukunan sudah dikoyak-koyak, ya kita semua harus menyatakan perang dengan itu semua. Perang dengan itu semua. Kita perangi yang seperti itu. Karena itu tidak mendidik, tidak mengarahkan ke hal yang baik. Justru merusak moralitas bangsa, merusak kerukunan, merusak persatuan, menghancurkan ukhuwah yang sudah ada. Saya rasa saudara-saudaraku semua semakin cerdas, semakin pintar, semakin punya skala-skala analisis sendiri dari melihat beberapa tontonan-tontonan yang saya buat, pemaparan-pemaparan yang saya sampaikan, dan bukti-bukti pembanding dari apa yang telah dia lakukan. Seharusnya tindakan itu kalian amankan keluarga kalian, kalian amankan saudara-saudara kalian di ruang lingkupnya masing-masing. Dari rongrongan bahaya laten, ini bahaya laten saya bilang. Memecah belah persatuan adalah bahaya laten. Tak ubahnya laten-laten yang lain. Kalau ini diteruskan, dibiarkan saja merajalela, habis. Bangsa ini akan terpecah belah. Hanya dari kelakuan seorang manusia cecunguk kecil ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam. Rahayu, rahayu, rahayu.